hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio lain yang ikut gabung dalam kajian kita di pagi hari ini, para pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian benteng wanita muslimah dalam menghadapi gelombang fitnah. Benteng yang sedang kita bahas adalah akhlak. Akhlak ini benteng yang luar biasa, yang bisa melindungi seseorang dari keburukan, baik dunia sampai keburukan akhirat, baik lahir ataupun batin. Kita sudah menjelaskan makna akhlak, keutamaan akhlak, cara meraih akhlak yang mulia dan seterusnya. Sekarang kita akan masuki jenis-jenis akhlak. Kita sudah menerangkan akhlak yang paling agung. Akhlak yang paling agung adalah akhlak kepada Allah. Dan ini menjadi fondasi bagi seluruh akhlak. Akhlak-akhlak kepada manusia, akhlak kepada sesama makhluk, itu berpatokan kepada akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Akhlak manapun yang tidak berpijak kepada fondasi berupa akhlak kepada Allah, akhlak itu akan rapuh atau akhlak itu merupakan akhlak yang buruk. Nah, akhlak kepada Allah adalah banyak poinnya. Pertama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Artinya menyembah hanya satu sesembahan, yaitu menyembah Allah dan tidak menyembah kepada yang lainnya. Akhlak kepada Allah berupa mentauhidkan Allah inilah yang menjadi tujuan utama hidup kita di dunia. Yang menjadi alasan utama Allah menciptakan kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah adalah ayyuwahidun, untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah tersebut, ya. Dan sudah kita terangkan dari akhlak berupa mentauhidkan Allah ini lahir beberapa buah yang manis yang bagus. Pertama, ikhlas kepada Allah. Siapa yang mentauhidkan Allah, dia akan ikhlas dalam semua amalan. Karena hakikat mentauhidkan Allah adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah, termasuk mengesahkan Allah dalam hal niat ketika melakukan ibadah tersebut. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah artinya hanya ibadah kepada Allah dan tidak ibadah ke yang lainnya. Mengesahkan Allah dalam hal niat ketika beribadah artinya hanya meniatkan seluruh ibadah dan amal soleh hanya untuk Allah. Untuk mencari apa yang ada di sisi Allah, baik ridhonya, mahabbahnya atau cintanya, rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya, pahalanya, dan seterusnya. Apa yang ada di sisi Allah kita ingin raih
dan kita niatkan ibadah dan amal soleh kita untuk itu. Itu buah yang pertama. Buah yang keduanya adalah menjauhkan diri dari riya, sum'ah, ujub, takabur, dan yang sejenisnya. Jadi ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan akhlak yang sangat mulia. Dari akhlak yang mulia dalam bentuk mentauhidkan Allah, lahir akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Menolong orang karena Allah yang perintahkan dan khusus ditujukan untuk meraih balasan dari Allah. Peduli kepada orang, perhatian kepada orang, memberi kepada sesama manusia, mencintai sesama manusia, kemudian melepaskan kesulitan sesama manusia dilakukan oleh seorang mukmin karena akhlaknya kepada Allah. Allah yang merintahkan itu. Dan hanya balasan dari Allah pula yang diharapkan, sehingga ikhlas dalam mengamalkan semua amalan sosial, menolong orang, peduli kepada orang, dan itu merupakan akhlak yang baik kepada sama manusia, merupakan buah dari akhlak yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, kita juga sudah bahas akhlak kepada Allah yang kedua setelah mentauhidkan Allah adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Karena hakikat tentang Allah super agung dari segala segi. Agung dalam hal zatnya, agung dalam hal kekuasaannya, agung dalam hal perbuatannya, agung dalam hal asma dan sifatnya. Makanya karena Allah sangat agung, Allah menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Maka perintah Allah adalah perintah tertinggi bagi dirinya untuk dilaksanakan, ditaati. Larangan Allah adalah larangan yang paling dipantang dalam hidupnya, paling dijauhi, paling ditakuti. Dan azab, murka, serta ancaman Allah adalah suatu yang paling sangat dihindari dalam kehidupannya. Itu buah dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan bersegera dalam melakukan ketaatan, ibadah, amal soleh, dan amal kebaikan. Dia juga akan menjauhkan diri dengan sejauh-jauhnya dari semua yang bisa mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Menjauhi syirik, menjauhi kufur, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat, menjauhi semua keburukan. Karena semuanya itu dibenci oleh Allah. Semua yang Allah benci merupakan pantangan bagi hidupnya. Saking besarnya bagi dia keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Ketiga, akhlak kita kepada Allah, akhlak seorang mukmin kepada Allah adalah takut. Ini merupakan reng-rengan dari akhlak sebelumnya. Karena mengagungkan Allah, maka timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kenapa? Takut karena tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pembalas setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh makhluknya. Tidak ada yang bisa lolos dari hukuman Allah terhadap orang yang menyimpang dari perintahnya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kata Allah, kami kepada orang-orang yang durhaka maha pembalas.
Dan kalau Allah memberikan balasan, memberikan azab, memberikan siksa, amat sangat dahsyat. Baik di dunia, apalagi di alam kubur, terlebih lagi di akhirat. Innallaha syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat siksanya. Coba lihat umpamanya kalau Allah menurunkan azab, musnah itu kehidupan orang durhaka tersebut. Sehebat apapun manusia yang durhaka tadi. Sejarah membuktikan zaman baheula, di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, orang-orangnya durhaka, musyrik, kafir, sudah diperingatkan, sudah didakwahi, sudah diberi nasihat, tetap ngeyel dalam kekafirannya. Allah turunkan azab. Apa azabnya? Banjir besar menenggelamkan semua makhluk. Yang selamat hanyalah makhluk yang ikut kepada Nabi Nuh di dalam perahunya, baik orang ataupun binatang-binatang. Selain itu musnah. Lihat umpamanya kaum Ad, lihat kaum Thamud, lihat umpamanya Fir'aun, lihat umpamanya kaum-kaum lain yang durhaka kepada para nabi yang Allah utus. Ada yang diazab di dunia dalam bentuk diberikan gempa yang dahsyat sehingga semuanya amblas terkubur ke dalam tanah. Ada yang dikirim angin yang super kencang sekali sampai menerbangkan batu-batu dan melukai, menghancurkan seluruh makhluk yang ada. Ada juga yang umpamanya berupa azabnya itu angin topan yang amat sangat dahsyat, menghancurkan semuanya. Jadi itu baru di dunia, belum di alam barzakh, belum di akhirat nanti. Coba lihat umpamanya dosa ghibah, menggunjing orang lain dengan lidahnya, dengan lisannya yang kata pelakunya itu enggak seberapa. Bagaimana azabnya di alam kubur? Allah akan memanjangkan kukunya. Panjang, tajam, terbuat dari logam, lalu dia cakar-cakarkan itu kuku ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Nauzubillah. Perihnya, pedihnya enggak ketulungan. Itu baru di alam kubur. Coba umpamanya lihat penjelasan hadis tentang azab di alam kubur bagi penyebar hoax, bagi para pendusta, bagi orang-orang yang menebarkan kebohongan. Nanti dia itu akan ditusuk pada rahangnya, tembus sampai ke tengkuknya dengan besi yang amat sangat kuat dan runcing. Itu baru kanannya, juga kirinya. Setelah tertembus sampai ke tengkuk, dicabut lagi. Ditusuknya sakit, dicabutnya sakit, utuh lagi, tusuk lagi, terus begitu. Itu azab bagi para pendusta, para penyebar hoax, para penyebar gosip, para penyebar berita-berita bohong dan palsu. Apalagi berita bohongnya menyangkut agama, berita bohong tentang kisah-kisah yang berkaitan dengan para malaikat, para nabi, para ulama. Itu semuanya merupakan penyimpangan yang mengundang murka dan azab Allah. Diazabnya di alam barzakh gitu. Itu baru di alam barzakh, belum di akhirat. Takut. Siapa yang mengenal Allah, mengenal beberapa sifatnya, di antaranya Allah itu syadidul iqab. Di antaranya Allah inna minal mujrimina muntaqimun, maha pembalas terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kalau Allah memberikan azab dahsyatnya enggak ada bandingannya, muncul rasa takut. Rasa takut ini mengakibatkan dia enggak berani melanggar larangan.
karena yang melanggar larangan diazab. Dia nggak berani mengabaikan perintah, karena yang mengabaikan perintah juga diazab. Dosa ini dua bentuknya, bisa mengabaikan perintah, bisa melanggar larangan. Itu bentuk-bentuk dosa. Penyebabnya banyak. Salah satunya karena godaan setan, karena hawa nafsu, karena cinta dunia. Akhirnya perintah diabaikan dan larangan dilanggar. Maka orang yang takut kepada Allah, pertama dia akan menjauhi semua dosa, semua kesalahan, semua kemaksiatan, semua pelanggaran, semua keburukan. Karena itu akan mengundang murka dan azab Allah. Kedua, dia akan sesegera mungkin dan semaksimal yang dia bisa melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Baik yang sunnah apalagi yang wajib. Karena apa? Karena takutnya kepada Allah. Mengabaikan perintah mengundang azab. Melanggar larangan mengundang azab. Dan kalau azab Allah turun, dahsyatnya enggak ketulungan. Ketiganya, dia akan at-ta'alluq billahi azza wa jalla. Dia akan selalu terkait kepada Allah azza wa jalla. Karena tidak ada tempat berlindung dari apapun, termasuk dari kemurkaan Allah, dari azab Allah, kecuali Allah sendiri. Selalu terkait, selalu dia bertobat, selalu dia minta ampunan, selalu dia beristighfar, selalu dia melakukan amal-amal penghapus dosa. Khawatir dosa itu diazab. Terus faidah lain, buah lain dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah apa? Dia tidak takut lagi kepada makhluknya di jalan Allah. Tidak takut dicela. Wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela di dalam melaksanakan perintah Allah. Tidak takut terhadap hinaan, tidak takut terhadap ancaman orang, tidak takut terhadap semua risiko dari melaksanakan perintah Allah. Karena Allah yang lebih ditakuti. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalam ayat lain, fala takhshawhum, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kamu orang-orang yang beriman. Inilah akhlak yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa taala, takut. Dan takut ini ibarat pengerem bagi kita, pengerem dari semua hal yang bisa mencelakakan. Dan rem merupakan faktor yang paling penting bagi keselamatan kita dalam berkendaraan. Yang terpenting dan penentu utama keselamatan kita ini rem. Mau nabrak di rem, nggak jadi nabraknya. Ya, ada lampu merah di rem, selamat. Kalau nggak ada rem, kebayang. Nggak bisa berhenti kita dari segala hal yang bisa membahayakan kita. Ini juga begitu dalam hidup. Pengerem kita dari keburukan adalah rasa takut. Takut kena azab, takut kena sanksi, takut kena laknat, takut kena murka Allah Azza wa Jalla. Makanya dirinya mengerem dari segala macam keburukan. Orang seperti ini akan menjadi orang yang bertakwa. Hati-hati dalam melangkah. Karena itu hakikat takwa. Takwa itu kalau umpama kita berjalan di sebuah jalan yang ada durinya, ada kerikil tajamnya, ada beling-belingnya. Bagaimana kita melangkah ke jalan tersebut? Apa langsung berlari begitu saja? Enggak.
Kita hati-hati sebelum melangkah, dilihat dulu yang kita ikan injak. Ada kerikil tajamnya akan melukai, ada belingnya, ada durinya. Kalau nggak ada, ya baru diinjakan. Kalau ada, enggak. Pilih lagi yang lain. Begitu terus, itu takwa. Jadi orang yang takut kepada murka dan azab Allah, dia akan hati-hati melangkah. Orang seperti itu dijamin surga. Kata siapa? Kata Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada Allah, makanya dia menahan dirinya dari hawa nafsu, tidak diumbar, tidak diikuti itu hawa nafsu, dia tahan dirinya, maka surga tempat dia kembali. Inilah akhlak ketiga kepada Allah Azza, takut. 4. Akhlak yang baik kepada Allah yang harus dimiliki oleh seorang mukminlah mahabbah, mencintai Allah. Nanti dari akhlak kita kepada Allah itu dipastikan lahir akhlak yang mulia kepada sama manusia loh gitu. Tadi pertama mentauhidkan Allah, kedua mengagungkan Allah, 3 takut kepada Allah. Itu saja semuanya itu sudah melahirkan kemuliaan akhlak kepada sama makhluk. Ditambah yang keempat mencintai Allah Azza wa Jalla. Mencintai Allah itu lahir dari apa? Pengenalan kepada Allah. Setelah mengenal sifat-sifat Allah yang sangat mulia, baik, pengasih, penyayang, maha pemberi, semua nikmat yang kita miliki, yang kita rasakan semua dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang ada dalam diri kamu, yang kamu rasakan, semuanya itu dari Allah. Nikmat yang Allah berikan sangat banyak dan mahal, nggak bisa terbeli. Ini 1 jari, mau nggak jari ini dipotong dibayar sampai 1 miliar, mau enggak? 10 miliar enggak mau, lebih baik 1 jari. Lebih baik enggak punya 10 miliar, asal jari kita utuh, baru 1 jari. Ini ada 20 jari dengan kaki. Belum mata. Mau enggak mata kita dicungkil, tapi dikasih 100 miliar? Enggak mau. Lebih mahal. Belum telinga, belum lidah, belum semua, belum organ tubuh kita. Ada ginjal, ada hati, ada paru-paru, ada jantung, ada usus. Nggak bisa dihargakan dengan harta. Mahal. Itu tiap detik dalam kehidupan kita semuanya oleh Allah difungsikan secara normal. Sedikit saja jantung bermasalah, masih berfungsi, tapi ada gangguan, ada sumbatan. Berapa puluh juta, berapa ratus juta harus pasang ring, coba. Jadi, orang sehat, orang normal Allah kasih secara gratis. Beragam jenisnya nikmat Allah dengan harga yang sangat mahal, semuanya dari Allah. Nggak bisa kita hitung banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba-coba menghitung nikmat Allah, kamu nggak akan bisa menghitung. Ini baru di dalam tubuh kita, belum di luar tubuh kita. Ini oksigen, ini udara yang Allah kasih gratis. Seandainya oksigen ini harus kita beli, coba 1 tabung berapa? 1 hari ini berapa tabung yang kita butuhkan? Allah kasih gratis semuanya itu. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Maha Pemberi. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah Al-Wahhab, Maha Pemberi. Allah Al-Jawad, Maha Dermawan. Allah itu Karim, suka memberi.
Dan ketika kita salah bertobat, Allah Ghafurur Rahim. Nah, kalau ada orang yang sebaik itu kepada kita, perhatian, penyayang, memberi setiap hari kepada kita dengan jumlah yang sangat banyak, pasti kita sayang ke dia, pasti kita suka kepada dia, pasti simpati kepada dia. Padahal pemberiannya nggak seberapa dibanding pemberian Allah. Pemberian Allah tak ada batasnya untuk kita, sekalipun kita durhaka. Maka lahir cinta kepada Allah dengan kadar kecintaan yang jauh lebih besar daripada cinta kita kepada apapun dan kepada siapapun. Ini hakikat dari orang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu paling besar, paling kuat rasa cintanya kepada Allah dibanding kepada yang lain-lainnya. Bahkan dibanding kepada orang tua sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, bahkan diri kita sendiri. Begitulah harusnya seorang mukmin. Maka bila seorang mukmin mencintai makhluk melebihi cinta kepada Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya, Allah akan azab. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum. Katakan olehmu Muhammad, apabila ayah-ayah kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, keluarga kalian, atau amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha. Kalau hartamu, ya, kemudian perhiasanmu, kemudian bisnis, usaha yang kamu khawatirkan kerugian, dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kalau semua itu lebih kamu cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya, tunggu, Allah akan timpakan azabnya kepada kamu. Surah Taubah ayat 24. Sebaliknya, siapa yang melebihi mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya, Allah kasih reward. Apa rewardnya? Dia akan diberikan manisnya iman dalam hati. Kalau salat, kalau baca Quran, kalau zikir, kalau berdoa akan khusyuk. Kalau melakukan ibadah dan amal soleh akan tenang dan tentram serta betah di dalamnya. Itu manisnya iman tuh. Berkata Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga karakter, tiga perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama dari tiga perkara ini adalah ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya. Inilah adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dari akhlak berupa mencintai Allah ini lahir beberapa buah yang sangat manis. Pertama, orang itu akan mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Baik itu amalan, semua amal soleh dicintai oleh Allah, ibadah. Ataupun orang-orang yang ada wajib dicintai oleh Allah karena Allah pun mencintai. Seperti para nabi, para rasul. Seperti para sahabat dan para ulama. Seperti orang-orang soleh. Seperti orang-orang mukmin. Semuanya dicintai karena Allah yang merintahkan.
termasuk mencintai semua peribadatan yang Allah syariatkan, termasuk mencintai tempat-tempat yang Allah cintai, mencintai masjid, mencintai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mencintai Mekah dan Madinah, mencintai Masjidil Aqsa di Palestina, termasuk mencintai waktu-waktu yang Allah cintai, seperti bulan Ramadan, seperti Lailatul Qadar. Selain itu, buah yang akan lahir dari mencintai Allah adalah muncul rasa benci kepada apapun yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik orang seperti orang musyrik, orang kafir, ahlul bidah, para pelaku dosa dan maksiat, orang-orang durhaka, orang-orang yang Allah benci, wajib kita benci. Jangan sampai kita menyukai, mencintai, membela orang yang dibenci oleh Allah. Orang kafir dicintai. Orang kafir dianggap saudara. Ada nggak orang muslim yang menganggap saudara kepada orang kafir? Ada, tapi munafik. Coba perhatikan firman Allah dalam surah Al-Hasyr. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitab. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum la nuti'u fikum ahadan abada. Wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah, tidak kalian perhatikan kepada orang-orang munafik. Ketika mereka berbicara kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab. Orang munafik menganggap saudara itu orang kafir. Klop memang. Terus tekad kata orang kafir, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, suruh pergi, kami akan pergi bersama kalian. Kalau kalian diperangi, pasti kami akan ikut berperang bersama kalian. Tuh begitu. Orang munafik ada. Membela, mencintai, mendukung orang-orang kafir dan sebaliknya membenci orang-orang Islam dan kaum muslimin. Munafik ada tuh. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau mengaku cinta hanya di mulut. Aplikasi yang nyata tuh. Masa cinta tapi menyakiti. Masa menyatakan cinta tapi juga mencintai orang yang dibenci oleh yang kita cintai. Nggak bisa itu. Maka setiap orang yang mencintai Allah akan membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Membenci orang yang Allah benci, orang kafir, orang musyrik, dan seterusnya. Akan membenci amalan-amalan yang Allah benci seperti syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dan semua penyimpangan-penyimpangan lain. Membenci tempat-tempat yang Allah benci. Seperti tempat-tempat maksiat. Tempat-tempat perjudian, tempat-tempat mabuk-mabukan, tempat-tempat prostitusi. Itu tempat-tempat yang Allah benci. Maka wajib kita benci, untuk kita jauhi, bukan didatangi. Dan seterusnya. Terus orang yang mencintai Allah akan memiliki karakter, akan bersegera di dalam melakukan semua yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan. Dengan pelaksanaan yang berkualitas itu. Karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh dia berkurban karena perintah Allah kita harus melakukan pengorbanan, maka pengorbanannya pas yang terbaik. Bukan yang terburuk, bukan asal melakukan perintah. Pas yang terbaik. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam salah satu hadis kursi yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Kata Allah, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Siapa orang yang menyatakan permusuhan kepada wali-waliku, kepada kekasih-kekasihku, kepada para wali Allah, memusuhi wali Allah, maka aku umumkan perang kepada orang itu. Diajak perang oleh Allah. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding dengan melakukan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Melaksanakan perintah Allah itu berarti mendekatkan diri kepada Allah. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah cintai adalah dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Melaksanakan rukun Islam tuh, salat yang 5 waktu, saum Ramadan, zakat, haji. Itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah cintai. Nah, selanjutnya baru yang sunnah. Taqarrub dengan cara yang sunnah. Kalau sudah yang wajib dilakukan, yang sunnah dilaksanakan, pasti dicintai oleh Allah. Kata siapa? Bukan kata Ustaz, kata Allah dalam hadis qudsi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Siapa yang mengamalkan amalan sunnah setelah yang fardu tentu saja, pasti dicintai oleh Allah. Dan Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Jadi orang yang mencintai Allah, dia akan taqarrub. Pertama dengan mengamalkan semua amalan fardu. Terus juga dengan mengamalkan amalan sunnah. Bohong pengakuan seorang cinta kepada Allah, tapi perintahnya diabaikan. Baik yang wajib apalagi yang sunnah. Sunnah tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Akhirnya tidak. Dia fokus kepada yang wajib. Siapa yang meninggalkan amalan sunnah, maka amalan wajibnya akan dia lakukan ala kadarnya. Seadanya. Tidak akan maksimal. Tapi orang yang melaksanakan kewajiban secara maksimal semampu yang dia bisa, pasti itu akan melahirkan semangat, keinginan, hasrat untuk melakukan amalan yang sunnah. Itu pasti itu. Selain itu, orang yang mencintai Allah akan menjauhi dosa dan maksiat dan apapun yang bisa membuat Allah murka. Jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia. Kita punya istri yang kita cintai, kita punya orang tua yang kita cintai, kita punya anak yang kita cintai. Kita akan jaga sikap, jangan sampai menyakiti mereka, membuat hati mereka terluka, menyinggung perasaan mereka, membuat mereka itu murka dan marah kepada kita. Karena apa? Karena cintanya kita kepada mereka. Apalagi kepada Allah. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah gak mau menyakitinya, gak mau mengabaikan perintahnya, gak mau membuatnya kecewa. Maka perintahnya dilaksanakan, maka larangannya juga dijauhi. Karena kalau larangannya dilanggar, pasti dia murka. Maka dia akan menjauhi maksiat, akan menjauhi perbuatan syirik, baik besar ataupun kecil. Menjauhi perbuatan kufur, besar ataupun kecil. Menjauhi perbuatan bid'ah, besar ataupun kecil. Menjauhi perbuatan dosa-dosa besar, maksiat-maksiat, walaupun hanya
berupa dosa-dosa kecil akan dia jauhi dengan sejauh-jauhnya. Itu poin yang kelima, buah dari mencintai Allah. Buah yang lain dari mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya adalah al-hirsu ala ittiba'in Nabi alaihissalatu wassalam. Dia itu akan berupaya semaksimal yang dia bisa untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Karena mengikuti sunnah Rasul cara yang gamblang, yang jelas untuk mewujudkan rasa cintanya kepada Allah. Dengan cara mewujudkan rasa cinta yang benar. Karena apa? Kenapa cinta kepada Allah itu harus mengikuti sunnah Rasul? Karena nggak ada orang yang paling mencintai Allah di kalangan makhluknya selain Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Allah, iya. Tapi tidak bisa melebihi bahkan menyamai atau mendekati cinta Nabi kepada Allah. Nabi Muhammad SAW orang dengan kadar kecintaan kepada Allah yang paling besar. Dan beliau telah mengaplikasikan, mewujudkan rasa cintanya kepada Allah dalam bentuk perbuatannya. Atas bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang beliau lakukan adalah wujud rasa cinta beliau kepada Allah. Dengan rasa cinta atau perwujudan rasa cinta yang benar. Maka kalau kita ingin juga mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah secara benar, ikuti aja sunnah Nabi SAW. Makanya Allah dalam Al-Quran menjelaskan wujud nyata cinta seorang hamba kepada Allah adalah ikut sunnah Rasul SAW. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh Muhammad, jika kalian semua wahai umatku, ini ayat kepada kita juga. Kalau kalian semua benar-benar cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ayat ini oleh para ulama ahli tafsir disebut dengan ayatul imtihan. Imtihan itu ujian. Karena cinta atau pengakuan seseorang mencintai Allah diuji dengan ayat ini. Mana buktinya kamu cinta kepada Allah? Oh, buktinya saya zikir, ibadah terus sampai-sampai urusan dunia saya tinggalkan. Saya nggak peduli kepada sama makhluk, nggak peduli ke istri, ke anak, ke tetangga, ke orang tua, fokus ibadah kepada Allah. Salah. Nabi SAW tidak begitu. Beliau ibadah kepada Allah, tapi beliau juga peduli kepada lingkungan, peduli ke istrinya, peduli ke tetangganya, ke sahabatnya, bahkan ke orang-orang yang mencelanya, menghujatnya, beliau tetap peduli. Tuh, berarti salah kalau umpama mencintai Allah dengan cara meninggalkan dunia ini. Ketujuh, wujud atau buah dari mencintai Allah, dia akan memperbanyak zikrullah. Tidak hanya dengan lisan, terutama dengan hati. Zikrullah dengan hati ini di WC pun bisa. Yang tidak boleh dengan lisan di dalam WC. Gimana zikrullah di dalam WC? Dengan hati saja, dengan ingat akhirat, dengan ingat alam kubur, dengan ingat surga dan neraka, dengan ingat kekuasaan Allah dalam WC, nggak apa-apa. Dengan mendengarkan bacaan murattal ataupun kajian ilmu, walaupun kita dalam WC boleh? Boleh, nggak apa-apa. Yang terlarang adalah dengan lisan, zikir dengan lisan. Makanya para ulama
sering menyuruh muridnya ketika beliau ke WC. Suruh muridnya berdiri di luar WC membacakan kitab dengan keras. Didengar oleh sang guru. Dalam WC pun dapat ilmu. Orang yang selalu berzikir dengan hatinya, dia akan mengalami ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keteduhan, kesejukan dalam hatinya. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Jadi akhlak kepada Allah berupa mencintai Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan banyak faedah, banyak manfaat, banyak buah yang manis dalam diri seorang mukmin. Itulah beberapa di antara akhlak kita kepada Allah yang menjadi fondasi dari lahirnya akhlak kepada sesama makhluk Allah. Pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, mengagungkan Allah. Ketiganya, takut kepada Allah. Keempatnya, mencintai Allah Azza wa Jalla. Berempat, akhlak kita kepada Allah yang kita akan bahas. InsyaAllah akhlak kita kepada Allah, poin-poin yang lainnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Untuk pagi hari ini cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Nah, syukron Ustaz atas penyampaian kajiannya di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung pada Al-Ustaz, bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyo. Siap, Ustaz, saya mau tanya masalah akhlak kepada Allah. Ada 3 poin, yaitu bagaimana kiat-kiat kita. Kadang-kadang kita lupa sudah mengerjakan ini lalu terlupakan oleh hal-hal yang lain. Bagaimana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Pak Mulyono itu selalu nomor pertama ya. Orang-orang susah bisa masuk selalu berhasil. Barakallahu fiik. Hadiah dari Allah untuk Pak Mulyono ini. Selalu yang terdepan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan Pak Mulyono orang yang terdepan juga nanti masuk surga ya. Amin. Pertanyaannya ya, seringkali kita lalai lupa. Lupa terhadap apa tadi? Jadi adab kita, akhlak kita kepada Allah tadi yang sudah diterangkan 4 poin. Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Seringkali kita sudah mengerjakan ini, tapi kita lupa. Maksudnya mungkin lalai lagi gitu ya. Bukan lupa terhadap apa yang kita sudah kerjakan, tapi lalai lagi, mungkin begitu ya. Mungkin berat lagi, mungkin malas lagi, mungkin kita mengabaikan lagi perintah, kadang-kadang melanggar larangan, mungkin begitu ya. Kiat apa yang harus kita lakukan biar kita tetap istiqamah dalam melaksanakan perintah? Ada berapa langkah Pak Mul? Pertama, tetaplah kaji ilmu, terutama ilmu tauhid, terutama mengenal asma dan sifat Allah.
Sebab iman kita ini berbanding lurus dengan ilmu kita tentang Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin mendalam tahu tentang Allah, semakin bertambah informasi kita tentang Allah, itu iman akan semakin naik. Rasa cinta kita kepada Allah makin meningkat, rasa takut semakin bertambah, kemudian rasa yang tadi ya, mengagungkan Allah, mencintai Allah, mentauhidkan Allah, semuanya itu akan bertambah. Itu karena ilmu. Makanya Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya, hanyalah orang-orang berilmu. Makin berilmu makin takut dia. Makin berilmu makin cinta. Makin berilmu makin taat. Makin berilmu makin mengagungkan Allah SWT. Pelajari ilmu. Ilmu tauhid. Ilmu tentang asma dan sifat Allah. Itu pertama. Nah, keduanya, jangan lupa berdoa kepada Allah. Agar Allah menjauhkan kita dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari segala macam keburukan. Minta kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, rizkikan kepada kami sikap istiqamah. Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Itu doa agar kita diistiqamahkan, tidak menyimpang. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan kami kembali setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai Allah, Zat yang maha merubah-rubah hati manusia, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah. Itu yang kedua. Yang pertama ilmu. Kedua doa. Ketiganya gaullah dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang istiqamah, dengan orang-orang yang peduli atas dasar iman kepada kita. Ketika kita terlihat salah di mata mereka, akan dinasihati dengan sebaik-baik cara. Tidak kebablasan, akan ditegur dengan sebaik-baik cara menegur. Tidak sakit hati, tapi tidak kebablasan. Dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang buruk, yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Yang bisa membuat kita lalai, yang membuat kita ini menyimpang dari sikap istiqamah. Hindari yang seperti itu. Itu kiat yang keempat. Jadi kiat yang pertama pelajari ilmu. Kiat yang kedua berdoa kepada Allah. Kiat yang ketiganya bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Kiat yang keempat hindari pergaulan dengan orang-orang yang seperti itu, yang buruk-buruk. Kiat-kiat yang kelima, paksakan diri kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan semua perintah Allah, baik yang wajib termasuk yang sunnah. Malas ada? Ya pasti ada lah. Paksakan, lawan rasa malas itu. Tanpa ada upaya untuk memaksakan diri, nanti kita nggak maju-maju. Nanti kita nggak ada aksi untuk melakukan kebaikan. Paksakan. Agar kita ini mungkin awalnya terasa berat, tapi lama-lama insya Allah akan terasa ringan. Dengan latihan yang rutin dan kontinu. Nah, berbanyak infak dan sedekah. Karena infak dan sedekah luar biasa. Selain meraih pahala, selain juga menghapus dosa. Infak dan sedekah yang kita lakukan mengundang turunnya hidayah dari Allah SWT kepada kita.
Dan adanya hidayah memungkinkan, mengakibatkan kita ini bisa istiqamah di atas kebenaran. Ya, itulah Pak Mul di antara beberapa kiat agar kita istiqamah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan bertanya kembali melalui telepon di nomor telepon 02286862637. Baik, sambil menunggu kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah di surat Qaf ayat 30 menerangkan begitu banyaknya umat yang masuk neraka jahanam? Yang Anda tanyakan, apakah yang masuk surga lebih sedikit dibandingkan yang masuk neraka? Iya, barakallahu fiik. Siapa yang nanya tadi teh? Tidak ada nama, Ustaz. Tidak ada nama, ya. Iya, di dalam surah Qaf ayat yang ke berapa tadi? Ke-30? Ya. Ya, surah 30. Qaf ayat 30 menyatakan Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari kiamat nanti kami bertanya kepada Jahannam. Kami di sini itu Allah Azza wa Jalla. Halim talati, apa kamu sudah penuh? Apa jawaban neraka? Hal min mazid, apa masih ada tambahan enggak? Belum penuh. Padahal semua ahli neraka itu sudah masuk ke dalam neraka. Tidak ada lagi yang bisa dimasukkan ke dalam neraka. Semua sudah masuk. Ditanya halim talati, kamu sudah penuh? Jawabannya Pak, hal min mazid. Masih ada enggak tambahan? Apakah dari ayat ini menyatakan para penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga? Iya, betul. Karena sedikit sekali di kalangan manusia yang beriman kepada Allah. Coba umpamanya ya, sekarang aja tahun 2021. Jumlah orang kafir dengan jumlah orang muslim lebih banyak mana? Lebih banyak orang kafir. Iya, di Indonesia sih ya. Orang muslim sekarang 80% lebih mungkin ya. Waktu tahun 70, tahun 80 masih 90%. Sekarang berkurang mungkin 85% atau 80%. Masih mayoritas, tapi itu di Indonesia. Kalau dibanding dengan seluruh penduduk dunia, maka orang kafir lebih banyak daripada orang muslim. Jelas itu orang kafir ke neraka. Orang muslim yang sedikit itu, apa semua pasti masuk ke dalam surga? Tidak. Ada nggak orang muslim yang masuk neraka? Ada, banyak. Nah, di antara orang muslim ini lebih banyak mana antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah? Ahlus sunnah, ahlul bid'ah beragam. Kata Rasul SAW, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya itu masuk neraka kecuali satu. 72 golongan masuk neraka. Itu lebih banyak daripada yang satu. Yang satu ahlus sunnah, yang 73 ini ahlul bid'ah. Nah, udah lebih mengerucut lagi para calon penghuni surga. Di kalangan ahlus sunnah, lebih banyak yang solehnya atau yang ahli maksiatnya? Lebih banyak yang ahli maksiatnya. Apakah ahlus sunnah ada yang melakukan dosa-dosa besar? Ya ada, banyak atuh. Ada nggak di kalangan ahlus sunnah akidahnya lurus, manhajnya lurus, tauhidnya lurus, benar, tapi dia suka berdusta, dia suka bergibah gitu ya, dia suka melakukan kezaliman kepada sesama manusia? Ada banyak. Ada nggak di kalangan para istri yang ahlus sunnah rajin ngaji tapi durhaka kepada suaminya? Kedurhakaan itu dosa besar, terancam dengan neraka loh. Banyak. Jadi semakin mengerucut lagi tuh.
menunjukkan bahwa jumlah penghuni neraka jauh lebih besar daripada jumlah penghuni surga. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang kembali pada antum semua yang akan bertanya secara langsung bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Silakan. Kami bacakan kembali yang melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya. Anak punya putri sudah 25 tahun usianya. Dari semenjak SMA dia mengidolakan penyanyi-penyanyi Korea. Sampai sekarang bahkan dia membeli pernak-pernik tentang penyanyi-penyanyi itu. Sudah anak kasih pengertian dan peringatan, tidak mau kekeh dengan hobinya itu. Bagaimana sikap saya pada anak saya itu? Didoakan, bahkan saya meminta kepada Allah agar dia diberi hidayah. Anak sedih sekali Ustaz. Mohon pencerahannya dan bimbingannya. Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Ibarat pohon, kalau sudah gede, sudah kuat dan bengkok, bingkang, ya nggak bisa diluruskan. Dipaksa diluruskan, patah. Di sedikit-sedikit sudah kuat. Terlambat, mungkin sudah terlambat, tapi tidak boleh putus asa. Inilah pentingnya pendidikan anak sejak dini. Kenapa umpama mengidolakan artis-artis Korea? Sampai umpama semua poster artis Korea ditempel di rumahnya. Nama-nama mereka hafal, lagu-lagu mereka hafal. Drama-drama mereka itu memenuhi HP-nya, memenuhi gadgetnya, memenuhi laptopnya. Ya, sampai aksesorisnya mereka punya. Sampai dandanannya mirip-mirip itu. Mungkin apa? Ini kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Tidaklah semata-mata dia begitu kalau tidak ada awalnya. Awalnya difasilitasi. Dan ketika anak senang dengan fasilitas barunya sampai membuka apa links yang menjurus ke sana, dibiarkan asal senang. Akhirnya kebablasan. Tidak dipantau, tidak diawasi sejak awalnya. Tidak diawasi, tidak dipantau secara rutin setiap hari. Apa yang dibuka oleh anak? Apa yang dikonsumsi oleh anak dari informasi dari dunia maya? Tidak ada pengawasan. Tahu-tahu sudah separah itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, pengawasan harus lebih ketat. Yang keduanya, yaitu dituntun, dibimbing. Untuk apa? Sedikit demi sedikit. Ibarat pohon yang sudah besar tapi bengkok, mau kita luruskan lagi ya sedikit-sedikit. Tapi rutin terus, sedikit-sedikit. Mungkin memakan waktu yang lama. Usaha yang sungguh-sungguh. Ketelitian, keuletan, tidak boleh putus asa. Baru lama-lama bisa apa? Ya insya Allah bisa lurus lagi. Dibutuhkan keuletan, ketekunan, kesungguh-sungguhan, rutinitas ya. Terus sampai apa yang kita perjuangkan ini berhasil. Ya, doakan terus. Tapi didik. Dibawa ke pengajian, disuruh untuk mendengarkan kajian ceramah bila perlu, yuk bareng-bareng. Nah, terus tentang apa gadgetnya coba dibatasi. Coba diperkeras sedikit. Kamu nggak boleh buka ini. Sekali membuka itu lagi, di stop subsidi untuk kuota. Kalau di rumahnya ada wifi, stop, cabut. Atau dirubah apa namanya, passwordnya, sehingga anak nggak tahu, sehingga nggak bisa membuka internet. Bila perlu rampaslah HP-nya, ya, rampaslah umpamanya komputernya. Selama kamu nggak berubah, selama kamu masih begitu, nggak. Nanti kalau kamu sudah menunjukkan ada perubahan ke arah yang lebih baik, dikasih lagi. Kasih reward ketika dia menurut, ketika kita melihat dia membaca Al-Quran. Dia membuka YouTube tapi ceramah kajian. Kasih reward. Kasih pujian.
tunjukkan kesenangan, kebahagiaan dan kebanggaan kita kepada dia. Aduh, anak bapak, anak mama, alhamdulillah. Ya, nanti saya kasih kuota lagi 5.000 lagi. Usahalah sungguh-sungguh untuk berubah, jangan sampai dibiarkan karena anak kita sangat menentukan selamat atau celakanya kita baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Mangga lagi. Ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengundang kepada para pendengar juga pemirsa yang bisa bertanya secara langsung pada Ustaz melalui telepon di nomor 02286862637. Silahkan yang tadi udah masuk bisa dicoba kembali. Halo. Tadi ada penelpon yang masuk yang belum sempat kami angkat. Halo. Silahkan. Baik, sambil ada masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Abu Sofyan di Parompong, Pak Ustaz. Parompong. Ya. Abu Sofyan, mana? Pak Ustaz mau tanya Pak Ustaz. Ada saudara saya kan jadi wakil wali kota di satu daerah Pak Ustaz. Bertanya kepada saya mengenai besar tanggung jawabnya terhadap keberadaan wali kota dengan masalah agama, Pak Ustaz. Ini saya belum bisa ngasih saran ke beliau, Pak Ustaz, karena keterbatasan ilmu saya. Kira-kira apa yang harus saya sarankan, Pak Ustaz? Karena kan di daerah beliau ini cukup ramai dengan hal-hal yang masalah kemaksiatan itu, Pak Ustaz. Begitu, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Abu Sofiyah ya. Di Parompong, Lembang. Salah satu kerabatnya ada yang menjadi wakil wali kota. Tidak disebut kotanya apa, nanti ketahuan. Dia bertanya tanggung jawabnya sebagai wakil pemimpin di sebuah kota. Bagaimana? Ingatkan kepada dia, jabatan tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Bisa menjadi penyelamat nasib dia di akhirat. Bisa menjadi penyebab binasanya dia karena diazab. Tergantung sejauh mana dia bisa melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Kalau sebagai pemimpin dia mengabaikan tugas pokoknya, mensejahterakan rakyat, membela yang lemah, yang benar, memberantas yang jahat walaupun kuat. Nah tadi itu tempat yang penuh dengan kemaksiatan, tanggung jawab dia. Kalau umpamanya dia mendukung, membacking hanya karena kepentingan dunia, kan ada setoran. Umpamanya waktu waktu buka dari tempat-tempat maksiat itu jam 9. Tapi diizinkan sampai jam 2, bahkan sampai subuh. Ada apa? Ada setoran. Dia ikut ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ikut bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Ya, setoran untuk dia haram. Ya juga dia memikul dosa dari perbuatan maksiat yang dia izinkan di tempat tersebut. Padahal tempat yang seperti itu bukan 1, 2, puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Setorannya kebayang banyaknya. Dosanya lebih banyak lagi. Azab dan murka Allah dunia akhirat. Kalau tidak tobat sebelum matinya, pasti akan Allah timpakan kepada orang seperti itu. Jangan beranggapanlah Allah Maha Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Betul, Maha Pengampun bagi orang yang layak diampuni. Maha Pengampun bagi orang yang tobat, bagi orang yang istighfar, bagi orang yang berhenti. Tapi bagi orang yang tidak minta ampun, masa oleh Allah diampuni? Jangankan tidak minta ampun, minta
ampunan, tobat, istighfar, tapi tetap ngeyel kekeh di atas dosanya, itu istihza kepada Allah Azza wa Jalla. Mengolok-olok. Atau jangankan kepada Allah. Kita juga ya sesama manusia, ada orang umpamanya kepada kita ngejitak, terus citak. Kita ya tersinggung ya sakit. Dia bilang minta maaf, celtok lagi. Maaf ya, celtok lagi. Maaf. Apa yang kita lakukan? Oh, ini mempermainkan saya. Minta maaf, berbuat lagi. Minta maaf, pas peletok lah. Maaf, saya mau neket. Ini mah melecehkan. Istihza. Itu yang kata Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Jadi kalau orang minta ampun kepada Allah tapi tidak meninggalkan dosa yang dia lakukan, itu istihza. Mengolok-olok Allah tidak akan diampuni. Apalagi dia tetap dalam dosa dan tidak meminta ampunan. Nggak akan mungkin diampuni. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi orang yang layak menerimanya. Bagi yang tobat, bagi yang menyesal, bagi yang beristighfar, minta ampunan dengan sungguh-sungguh, ya pasti Allah akan ampuni. Tapi bagi yang tidak minta ampun, sehingga terus-menerus dalam dosa, nggak akan Allah ampuni. Bahkan yang minta ampun kepada Allah tapi terus-terus dalam dosa yang dia lakukan, tidak akan Allah ampuni. Permintaan ampunannya itu merupakan istihza, mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Istighfarnya perlu diistighfari lagi. Berdasarkan hal itulah maka nggak boleh kita berpatokan kepada Allah Maha Pengampun. Makanya tenang walaupun kita banyak dosa dan Allah Maha Pengampun. Salah penerapan Allah Maha Pengampun betul, tapi diterapkan kepada orang yang tidak minta ampun, ya nggak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Berdasarkan hal itulah maka wajib setiap pemimpin menggunakan kepemimpinannya untuk melaksanakan aturan Allah, memberantas kebatilan, kemaksiatan, kezaliman, penyimpangan, dan menegakkan keadilan. Siapa yang menggunakan kekuasaannya untuk itu, kekuasaannya akan menyelamatkan dirinya. Sebaliknya siapa yang menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan kemaksiatan dan dosa, untuk memperlemah kebenaran, membungkam orang-orang yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang salah. Apalagi untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kebanyakan orang berebut menjadi pemimpin karena keuntungan dunia yang terbayang di benaknya. Makanya modalnya juga gede untuk menjadi level wali kota atau bupati serta wakilnya, itu miliaran. Dana yang harus dia keluarkan untuk tim suksesnya, untuk kampanye, untuk ini, untuk itunya. Begitu jadi ya dia harus pikir modalnya harus balik dong. Umumnya kan begitu ya, umumnya begitu. Kalau itu yang menjadi motivasi orang menjadi pemimpin, kekuasaannya, kepemimpinannya akan menjadi azab. Dunia sampai ke akhirat nanti. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya. Ya, nah Ustaz, syukran atas jawabannya Ustaz. Dan yang terakhir kita kembali mengangkat telepon yang masuk. Halo. Udah putus. Silakan bisa dicoba untuk yang terakhir kali. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui pesan singkat saja Ustaz. Ustaz, saya ingin menanyakan, saya sering menjadi panitia acara komunitas seperti futsal bersama. Saya berperan sebagai bendahara dan pengumpul uang iuran dari para anggota. Terkadang saya tidak pernah ikut iuran karena uang iuran yang terkumpul sering lebih, bahkan bisa dipakai untuk uang kas dan untuk beli minum untuk peserta futsal. Apakah dengan tidak ikut iuran saya termasuk berhutang, Ustaz?
Barakallahu fiik. Tergantung kalau iuran itu sifatnya wajib bagi semua anggota berdasarkan kesepakatan, maka berlakulah an-nasu atau al-muslimuna ala syurutihim. Jadi sama muslim itu harus komitmen dengan persyaratan atau kesepakatan yang mereka buat. Walaupun itu untuk urusan dunia dan dalam perkara yang mubah. Sama dengan karyawan yang komitmen menandatangani kontrak kerja di sebuah perusahaan, wajib dia tunaikan sebagai janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud innal ahda kana mas'ula. Hai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janji kalian. Di ayat lain, innal ahda kana mas'ula, janji itu nanti akan ditanya. Jadi kalau kesepakatan semua anggota wajib, maka wajib. Tapi kalau umpama ini enggak wajib, sukarela saja. Jadi uang yang terkumpul untuk konsumsi bersama gitu ya. Habis main futsal kemudian beli minuman, kita konsumsi bersama, iurannya seridoknya. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang tidak sesuai dengan kemampuan. Termasuk untuk bayar lapang futsalnya iuran tersebut. Mungkin ada yang bayar, ada yang tidak. Tergantung kemampuan. Ada yang lebih banyak uang, udah saya yang bayar. Yang lainnya gratis. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kesepakatannya sukarela, maka yang tidak iuran tidaklah dosa. Karena tidak menjadi kesepakatan yang wajib untuk ditunaikan. Hanya semampunya dan hanya sukarela ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.